Prabowo udah resmi presiden, tinggal nunggu waktu pelantikannya aja. Kira-kira siapa ya menterinya? Nah, pertanyaan ini nih yang lagi ramai di media sosial. Netizen mulai menebak-nebak siapa saja sih kandidat yang berpotensi masuk ke dalam bursa calon menteri kabinet Prabowo nanti. Oleh karena itu, di episode Kata Nalar kali ini, gue akan merangkum nama-nama yang katanya masuk ke dalam bursa calon menteri di kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, dari Partai Golkar ada Mutia Hafid. Perempuan yang lahir pada 3 Mei 1978 ini memiliki latar belakang sebagai jurnalis di Metro TV dan anggota DPR RI sejak tahun 2010 dari Partai Golkar. Bahkan, di periode 2019 sampai 2024, Mutia Hafid itu dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen. Sebagai seorang yang udah 14 tahun legislatif dan juga menjabat sebagai Ketua Komisi 1, maka wajar aja kalau misalnya nama Mutia Hafid itu masuk ke dalam bursa calon menteri di Kabinet Prabowo. Berdasarkan latar belakangnya sebagai jurnalis dan Ketua Komisi 1, maka Mutia Hafid itu cocok untuk menempati posisi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain Mutia Hafid, kemungkinan juga ada wajah lama dari Partai Golkar yang diprediksi akan kembali menjadi menteri. Misalnya, ada Bahlil Lahadalia yang kemungkinan akan kembali menjadi Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan juga Agus Gumiwang yang kemungkinan juga akan kembali menjadi Menteri Perindustrian. Yang kedua, dari Partai Gerindra. Seenggaknya, ada dua nama yang santer terdengar akan masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran. Yang pertama, ada Rahayu Saraswati. Perempuan kelahiran 27 Januari 1986 ini merupakan seorang aktivis, politisi, aktris, presenter Indonesia, dan juga putri dari Hashim Joyo Hadikusumo, kakak laki-laki dari Prabowo Subianto. Melihat latar belakang dari Rahayu Saraswati ini, maka nampaknya ia tuh cocok untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nama kedua dari Partai Gerindra yang masuk ke dalam bursa calon Menteri Prabowo Gibran adalah Sufmi Dasko Ahmad. Pria kelahiran 7 Oktober 1967 ini sudah berada di Gerindra semenjak partai tersebut didirikan. Ia juga sudah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 2014 dan bahkan kini menjadi Wakil Ketua DPR RI bidang ekonomi dan keuangan. Dengan latar belakang tersebut, Sufmi Dasko Ahmad nampaknya cocok untuk menjadi Menteri Perdagangan ataupun Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dan yang ketiga, dari Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat ini sekarang menjabat seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang. Meski demikian, dengan latar belakang militer, publik nampaknya menganggap bahwa AHY akan cocok jika menjabat sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Prabowo Gibran nantinya. Yang keempat, ada dari PAN. Satu nama yang paling santer diusulkan oleh PAN adalah Eko Patrio. Menurut politisi senior dari PAN, Saleh Daulay mengatakan bahwa PAN itu hanya menyodorkan nama-nama yang siap untuk menjadi menteri. Salah satunya adalah Eko Patrio. Menurut Saleh Daulay, Eko Patrio memang layak untuk menjadi menteri. Karena apa? Karena Eko Patrio itu sudah memiliki pengalaman menjadi anggota DPR RI di 3 periode terakhir. Selain itu, bagi PAN, Eko Patrio juga berprestasi karena di bawah kepemimpinannya sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko berhasil membawa PAN meraih 10 kursi DPRD DKI dan 3 kursi DPR. Dan berdasarkan pengalaman itu, dia menilai bahwa Eko itu sangat pantas dan mumpuni untuk masuk ke dalam kabinet. Dengan berlatar belakang di dunia jurnalistik dan entertainment, Eko Patrio nampaknya cocok untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Gak hanya nama Eko Patrio, nampaknya juga ada artis sekaligus pengusaha muda, Raffi Ahmad. Yang dimana Raffi Ahmad itu dinilai berpeluang menjadi menteri. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram oleh @amanat_institute, terdengar percakapan antara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Raffi Ahmad. Di mana Zulkifli Hasan bertanya kepada Raffi Ahmad, pilih olahraga atau pariwisata. Dengan caption, Zulhas dorong Raffi masuk kabinet. Kayaknya Raffi Ahmad lebih cocok jadi Menpora ya. Olahraga atau pariwisata? Guys, gimana guys? Guys. Jadi kita pertimbangkan dulu ya. Kita pertimbangkan. Okay. Tapi dua-duanya itu merangkap nggak boleh. Ada undang-undangnya. Gimana menurut kalian? Selain nama-nama tersebut, ada pula nama-nama yang kemungkinan akan diajukan oleh Partai Koalisi Prabowo yang tidak lolos ke DPR RI pada pemilu 2024. Misalnya PSI yang kemungkinan akan menyodorkan nama Grace Natali ataupun Partai Gelora yang akan mengusung nama Anies Mata maupun Fahri Hamzah. Selain itu, Prabowo juga nampaknya akan membuat perahu besar dalam pemerintahannya guna merangkul partai politik yang tidak mendukungnya di pemilu 2024. Kayak misalnya ada PKB
Nasdem, P3, dan juga ada PKS. Guna merangkul partai politik tersebut, terdapat wacana bahwa Prabowo akan membentuk kementerian baru ataupun memberikan posisi wakil menteri di setiap kementerian. Jika hal ini benar terjadi, di satu sisi bagus karena Prabowo berhasil membuat partai politik kembali solid pasca pemilu 2024. Tapi di sisi lain, pemerintahan Prabowo akan menjadi gemuk dan terkesan kementerian baru bersifat politis. Selain itu ada juga nama-nama non-partai politik yang katanya juga akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kayak misalnya ada nama Rosan Roslani ataupun Najwa Shihab. Dan juga ada pula nama-nama menteri di kabinet Jokowi yang kemungkinan akan dipercaya kembali menjadi menteri di pemerintahan Prabowo. Seperti misalnya ada nama Sri Mulyani, Pratikno, ataupun Erick Thohir. Nah, kalian setuju nggak dengan nama-nama yang udah gue sebutin tadi? Dan kira-kira siapa sih nama lain yang pantas untuk jadi menteri di kabinet Prabowo Gibran? Komen di kolom komentar ya.